bacaan-bacaan Injil di sekitar hari kenaikan Tuhan selalu mulai dengan kata dalam amanat perpisahannya. Ya, itu selalu mulai dengan kalimat begitu. Lalu saya mencoba merenung-renungkan sebetulnya. Mengapa selalu ditekankan dalam amanat perpisahan? Dan saya mencoba menangkap demikian. Kalau kita punya seseorang yang sungguh luar biasa penting dalam hidup kita, ya, entah itu pasangan hidup, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu romo yang sangat dekat dengan Anda, entah itu anak Anda, pembimbing rohani Anda, siapapun itu yang sangat penting dan berarti, lalu dia meninggal dunia, meninggalkan Anda, ya. Maka kata-kata terakhir itu biasanya kita rekam dengan baik. Kata-kata terakhir, ya. Dulu ayah saya ketika meninggal dunia, saya tidak menemani. Jadi saya tidak tahu persis kata-kata terakhir beliau apa. Yang menemani itu adalah ibu saya dan adik saya. Ya. Tapi menurut sharingnya adik saya, menurut ceritanya adik saya, bapak itu pada hari-hari terakhirnya beliau cuma berdoa sambil puk-puk dada di sini, ya, pakai bahasa Jawa. Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan. Itu kata-kata dia kepada Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan. Gusti nyuwun kawelasan. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan mohon belas kasihan. Lalu kata-katanya kepada adik saya adalah podo rukun, kata bapak saya. Podo rukun. Jadi hidup itu diminta pada rukun. Dan lalu saya menjadi ingat pepatah bahasa Jawa yang saya baca kemarin di hotel di Yogyakarta ketika kami ziarah. Kerah gawe bubrah, rukun gawe sentosa. Artinya apa? Pertengkaran, perselisihan itu membuat bubar segala sesuatu. Tapi kalau kita pada rukun, lalu kita bikin jadi sentosa. Kerukunan itu membuat kita sentosa. Nah, saya kira Yesus itu dalam amanat perpisahannya berkali-kali juga menyebutkan intinya di situ. Bahwa semoga mereka menjadi satu, seperti aku dan engkau adalah satu. Lalu setelah bersatu, mereka diutus untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ya. Ketika ada pesan terakhir, ut omnes unum sum, supaya mereka menjadi satu, ut omnes unum sum, ya, supaya mereka menjadi satu. Itu saya kira pesan yang sangat penting untuk bisa kita renungkan. Ya. Saya ingin mengajak ibu bapak dalam konteks apapun, sebetulnya ini benar bahwa ketika kita suka berselisih, itu pasti apapun yang kita bikin itu bubrah. Ya. Tetapi kalau kita rukun, ya, apa yang kita bikin itu pasti sentosa, pasti sejahtera, pasti berhasil. Karena apa? Ada kerukunan, ada gerakan bersama. Bayangkan, suka berselisih, debat, adu mulut di depan anak, percayalah sama saya, anak Anda jadi bubrah, anak Anda jadi kacau. Ya. Gereja, coba, kalau romo-romonya pada rukun, ya, gereja itu jadi sentosa. Tapi kalau romo-romonya hobi bertengkar, bersaing,
lalu saling menjelekkan satu dengan yang lain, itu percayalah pada saya bahwa gereja itu tidak menghadirkan damai dan sejahtera. Komunitas meditasi kitab suci KMKS, Romo Frans Doi kita itu menjadi simbol pemersatu. Ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sesudah tidak ada Romo Frans Doi? Oke, kita bicara ada Roh Kudus yang menyertai kita. Lalu kita bisa bersatu bersama-sama. Puji Tuhan. Maka tantangannya adalah, kalau kita membentuk komunitas seperti ini, apakah kita memang mampu menciptakan suasana kebersamaan yang rukun dan gembira? Ya. Karena saya kira itu amanat perpisahan yang selalu diberikan. Ya. Banyak diberikan, entah oleh orang tua, entah oleh gereja, oleh romo-romo, dan saya kira oleh Tuhan Yesus sebelum beliau meninggalkan kita naik ke surga, ya itu pun pasti mengarah ke situ. Nah di sini pada hari ini kita mencoba merenungkan, kalau kita sudah menjadi komunitas yang kuat, pertanyaannya kita mau berhenti di mana? Apakah cukup kita berpuas diri dengan komunitas kita? Atau kita mau masuk ke tahap yang lebih tinggi? Atau kita mau mundur? Kita mau bertengkar? Saya ingat dulu ya Bu Bapak ya, ada satu kelompok ibu-ibu yang bikin kelompok paduan suara. Katanya pengen pelayanan di gereja. Sudah latihan 2 kali, 3 kali, oke lah, suara lumayan. Tetapi ketika saatnya mau tugas di gereja, mereka itu bertengkar. Bertengkar gara-gara apa? Bertengkar gara-gara nanti kita pakai slayer dan juga baju kita ini ya, tugas kur itu kita pakai warna apa? Ada yang ngotot pengen warnanya orange, ada yang ngotot pengen warnanya pink, ada yang ngotot pengen warnanya biru muda, ada yang pengen warnanya hijau pupus dan sebagainya. Akhirnya nggak terjadi kesepakatan, mereka akhirnya berantem dan lalu tidak melanjutkan pelayanan di gereja. Ini contoh nyata ketika perselisihan bikin bubrah. Perselisihan tidak membuat pelayanan kita semakin bagus. Ya. Dalam gereja Bapak Ibu ada sebuah prinsip yang disebut ketaatan. Ya. Dan saya kira itu yang membuat gereja Katolik tetap bertahan sampai sekarang. Sebelum diputuskan, silahkan memberikan pendapat. Sebelum diputuskan, silahkan berdebat tentang apapun. Tapi ketika kita sebagai komunitas sudah memutuskan sesuatu, sebagai gereja, Bapak Uskup sudah ketok palu. Kalau saya di sini sebagai pimpinan di Samadi, saya sudah mengatakan, oke, terima kasih pendapatnya, semuanya ditampung macam-macam. Pada akhirnya kita sampai pada keputusan ini. Nah, ketok palu, tok, tok, tok. Nah, dengan demikian, tugas kita berikutnya adalah taat. Kenapa di gereja-gereja itu bisa terjadi kekisruhan di komunitas-komunitas juga gitu. Kita sudah memutuskan sesuatu, tetapi di belakang kita masih cocomeo. Kita menjadi orang yang kayaknya tidak puas di belakang. Lalu kita tidak mau maju bersama. Nah, Roh Kudus itu salah satu karunia-Nya adalah membentuk komunitas kita, mempersatukan komunitas kita. Ya. Saya yakin KMKS ini warna-warninya macam-macam. Ada yang di Keramat, Pulau Gebang, Kelapa Gading, ada yang di Jakarta Barat, ada yang di mungkin Jakarta Selatan, ada apa enggak ya, saya lupa ya. Tetapi itu aja udah beda-beda ya. Belum karakter kita ya. Itu baru wilayah di mana kita tinggal. Itu beda. Belum karakter kita, sifat kita. Kita dibentuk dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Kita datang tiba-tiba berkumpul dalam satu komunitas. Saudara-saudariku, kalau Anda mau berkomitmen dalam satu komunitas, menurut saya ya, harus siap menyingkirkan ego. Ego ini setengah.
bahkan mungkin 75%, itu harus dikesampingkan, disimpan baik-baik dalam sebuah kotak. Kalau kita mau berkomunitas, kalau Anda tidak mau menyingkirkan ego, 100% adalah Anda yang harus menentukan segala sesuatu, maka lebih baik Anda tidak usah berkomunitas. Kenapa? Kalau berkomunitas itu konsekuensinya adalah kita menyatukan perbedaan-perbedaan. Kita dengar pendapatnya si A, kita mendengar pendapatnya si B, C, D, E, F, G, lalu kita racik pelan-pelan gitu ya. Mungkin nggak memuaskan semua, ya. Karena racikan ini pasti akan menghilangkan beberapa bagian, ya. Tetapi ketika itu sudah coba dijadikan satu, lalu kita berjalan bersama, ini menurut saya satu kekuatan. Di sini ada saya, Romo Yus, yang tugasnya mungkin memimpin, memutuskan, lalu juga mulai memberi inspirasi kita begini. Tapi juga di sini ada Romo Harilyong dengan gayanya, ya. Romo Harilyong itu mungkin kalau diajak mikir yang berat-berat dia males. Tapi kalau diajak makan nasi goreng di abang-abang pinggiran jalan, itu dia bisa pergi begitu saja. Ayo kita pergi makan nasi goreng. Ada Romo Romanus, seorang Romo yang rendah hati, ya. Ada Romo Nofrin yang sangat pintar main musik. Ada Romo Anton Baur yang lalu seorang dosen teologi moral. Ada Romo Aji Prabowo yang punya pengalaman misi bertahun-tahun di di Badau, Kalimantan. Ada Romo Hadiwijoyo, pendekar silat kita yang sudah mulai sakit, ya pada masa tuanya banyak sakitnya. Tetapi pengalamannya luar biasa. Tugas saya apa Bapak Ibu? Menggabungkan semua karunia-karunia ini. Ya. Ketika saya gabungkan semua karunia ini menjadi satu, maka Anda bisa menikmatinya, umat bisa menikmatinya dari jauh. Oh, kalau nonton acara di Samadhi, kok kayaknya gembira ya. Karena apa? Semua karunia digabungkan jadi satu. Kalau saya misalnya menjadi Romo yang egois, otoriter, saya pokoknya menonjol sendiri, yang lain nggak boleh menonjol, Anda pasti juga sebel sama saya. Anda juga malas nonton acara di Samadhi. Tetapi kenapa acara di Samadhi selama COVID-19 ini kok menjadi bertumbuh, berbuah, dan banyak orang bisa merasakan berkatnya, entah itu praise and worship, entah itu misa online, entah itu opera komedi, ya. Itu kuncinya cuma satu. Mari kita satukan semua karunia, ya. Dan semua orang boleh bertumbuh bersama. Jangan ada yang pengen menonjol sendiri. Ketika kita pengen menonjolkan sendiri, aku lebih hebat daripada yang lain, maka ya biasanya komunitas itu nggak jadi, ya. Maka saya ingin mengajak Anda, komunitas KMKS, mari kita renungkan ini, ya. Kalau ibaratnya dalam teks Rasul Paulus itu Filipi 2 ya, bab 1 ayat 11, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersamamu, ya. Tapi itu nanti sesudah diputuskan. Sebelum diputuskan, orang nggak harus sehati sepikir. Biarkan dulu hatinya, pikirannya diungkapkan. Tapi kalau kita sudah memutuskan dalam komunitas, mari kita dalam hidup bersamamu, hendaknya kamu sehati dan sepikir. Kalau itu terjadi dalam komunitas kita, betapa indah, betapa gembira. KMKS, teruskan mimpinya Romo Franz Doi, supaya Anda bertumbuh dalam iman. Tapi juga jangan lupa bertumbuh dalam persaudaraan dan komunitas. Dan satu lagi, bertumbuh dalam karya misi, tugas perutusan. Anda punya tugas apa? Punya karya pelayanan apa? Kalau kita cuma berhenti dibaca kitab suci dan meditasi, tidak bersama-sama melakukan misi, karya pelayanan, ya, itu nggak lengkap hidup beriman kita. Ada sesuatu yang kurang. Maka komunitas selalu saya anjurkan, you harus rajin doa, harus rajin baca kitab suci. Lalu yang kedua, you harus rukun, you harus bersaudara. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, mari kita bergerak keluar. Mari kita berbuat kasih. Mari kita bikin sosial project.
membantu sesama yang membutuhkan, membantu yang berkebutuhan khusus, membantu orang-orang yang dalam keadaan titik terendah mereka, mari kita tolong mereka. Kalau 3 titik ini Anda lakukan, hidup iman, hidup komunitas, hidup pelayanan, 3-tiganya ini bagus kita laksanakan, percayalah kepada saya, pintu surga terbuka lebar buat kita. Asal kita 3-tiganya ini melakukan dengan baik. Ya. Saya bukannya yang jaga pintu surga, yang pegang pintu surga tetap Santo Petrus yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam hati kecil saya punya keyakinan 3 titik itu kita lakukan dengan baik ya, maka ya kita boleh setidaknya mulai merasa tenang bahwa setidaknya aku sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Selamat bertumbuh dan selamat berjuang terus, dan mudah-mudahan hidup kita semakin berbuah kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Memanjatkan doa-doa permohonan